Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Brigade yang saya banggakan dan saya cintai, pada pertemuan hari ini di mana kita akan membahas tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum kita berlanjut, mari kita laksanakan protokol kesehatan di mana pemerintah mendengungkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu selalu pakai masker. Kemudian yang kedua, selalu cuci tangan di air mengalir dan pakai sabun. Dan yang ketiga, jaga jarak. Oke, sebelum kita berlanjut, marilah kita berdoa dulu agar apa yang nanti kita laksanakan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Oke, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Silakan. Selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini saya sampaikan yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Cakupan bahasan kita pada pertemuan hari ini yaitu sekitar proses dan masuknya agama Islam ke Indonesia, serta bagaimanakah teori-teorinya dan bagaimanakah kondisi masyarakat di Indonesia sebelum masuk dan berkembangnya Islam itu sendiri. Masuknya agama Islam di Indonesia serta bagaimanakah teori-teorinya, mari kita ikuti pembahasan berikutnya. Yang pertama yaitu teori Gujarat, di mana teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, India. Dasar teori ini adalah yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan Arab dalam penyebaran agama Islam. Kemudian yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah berlangsung melalui jalur Indonesia tanpa Timur dan Eropa. Dan yang ketiga, adanya babunisan Sultan Syahdan yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 yang bicara khas Islam Gujarat. Nah, pendapat dan teori Gujarat ini yaitu satu didukung oleh Lebur Gronya. Kemudian ada hal lain yang juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perak Beurel tahun 1292 Hijriah. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini menyanggah teori Gujarat karena ia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir dengan dasar teori sebagai berikut. Yang pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 64 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab yang menganut agama Islam. Dan yang kedua, kerajaan Samudra Pasai yang menganut aliran mazhab Syafi'i sudah terdapat di sana. Dan yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang merupakan ciri khas gelar yang berasal dari Mesir. Pendukung teori ini satu yaitu Hamka, Van Leeuwen, dan Thomas W. Arnold. Kemudian yang mereka menyatakan bahwa Islam pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam yang ada di wilayah Aceh tersebut. Itu sebagai pendukung teori Makkah. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Persia yang sekarang merupakan wilayah Irak dan Iran. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia sekitar Iran atau Irak yang sekarang. Dasar teori ini adalah budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia sudah banyak dilakukan. Yang pertama yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura yang mengenang akan meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad. Dan yang kedua, kesamaan ajaran sufi yang dianut Sayyidiyah Siti Jenar
dengan sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Sub yang kedua yaitu tentang persebaran Islam di Indonesia. Mari kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang sistem perdagangan, di mana karena letak posisi Indonesia yang sangat strategis yang dilewati oleh jalur perdagangan antar dunia pada waktu itu, sehingga memungkinkan bahwa berbagai macam aliran agama serta budaya selalu bersentuhan dengan masyarakat sekitar, sehingga terbentuklah sebuah perkampungan di pesisir-pesisir laut yang selalu berhubungan dengan masyarakat dan para pedagang, baik yang berasal dari Gujarat, Persia maupun Arab. Dari terbentuknya beberapa permukiman di daerah pesisir-pesisir pantai, maka di situ akan terjadilah sebuah pengelompokan sebuah masyarakat, sehingga interaksi antara pedagang Islam dengan para penduduk asli di situ terhimpun, terbentuk, sehingga terjadilah sebuah perkawinan antar lintas budaya orang Indonesia dengan orang-orang pedagang Arab. Setelah perkampungan Islam terbentuk, maka disitulah akan terjadi sebuah fasilitas-fasilitas untuk penyebaran Islam dengan cara mendirikan beberapa fasilitas seperti pondok-pondok pesantren yang di era-era awal masuknya Islam sebagai ciri khas tentang penyebaran Islam yang ada di Indonesia, yaitu pondok pesantren. Contohnya, media-media lain seperti dalam hal kesenian, di mana masyarakat Indonesia pada awalnya yang senang akan wayang kulit, maka dimasukkanlah sebuah sistem contoh seni yang bernuansa Islami di dalam pagelaran wayang-wayang tersebut. Bahkan juga lagu-lagu Islam yang diciptakan oleh para pendahulu-pendahulu Islam di Indonesia. Bagaimana metode atau cara sehingga agama Islam yang masuk di Indonesia? Pada awalnya ada masyarakat Hindu dan Buddha di Indonesia, tetapi dengan cepat diterima oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, karena masuknya ke seseorang ke dalam agama Islam itu sangat mudah dan hanya melalui pengucapan kesaksian membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, upacara-upacara keagamaan di Islam itu sangat simpel dan sederhana. Yang keempat, Islam tidak menentang adat istiadat tradisi lama. Kemudian yang kelima, di saat yang bersamaan pada waktu itu kerajaan Majapahit telah mulai runtuh di Jawa. Anak-anakku, pada pertemuan ini mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang tadi kita bahas bersama, tadi kita yang kita ikuti bersama-sama bisa menambah ilmu, wawasan dan inspirasi buat kalian semua. Saya kira cukup. Saya pesan kepada kalian, laksanakan LK atau tugas yang ada di sebelah saya ini. Nanti kumpulkan di saat kamu kelas kamu terjadwal untuk datang mengumpulkan ke sekolahan masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.